kita merayakan pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Itulah yang disebut sebagai 3 malaikat, meskipun kita mengenal ada 7 malaikat agung. Namun yang diwahyukan kepada kita hanya 3 saja. Karena apa? Karena Alkitab sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah, memberitahukan hanya 3 nama malaikat. Mari kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah Mikael. Mari kita lihat apa artinya kata Mikael. Mikael. Artinya siapa seperti Allah. Allah yang paling besar. Siapa yang sanggup melebihi Allah? Siapa yang sanggup mengalahkan kuasa Allah? Itulah arti nama Mikael. Apakah nama Mikael muncul di Alkitab? Tentu saja. Seperti sudah saya katakan, karena nama itu diwahyukan. Diwahyukan berarti nama itu diberitahukan kepada kita. Nama itu disampaikan dalam pewahyuan Alkitab. Itulah kenapa kita boleh menyebutnya karena memang jelas tertulis. Kalau kita membuka kitab Daniel pada bab yang ke-10 ayat yang ke-13, kita menjumpai kalimat seperti ini. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ramak, di dalam ayat ini kok tidak dikatakan itu malaikat ya, hanya dikatakan Mikael seorang pemimpin. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia ada 2 macam terjemahan. Yang dikutip ini terjemahan baru, TB namanya, terjemahan Indonesia versi TB. Kalau kita mengutip versi yang lain, yaitu versi BIMK, menjadi lebih jelas. Ini ayat yang sama ya, Daniel 10 ayat 13, tapi saya mengutipnya versi BIMK. Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi jelas bahwa uraian di dalam Daniel 10 ayat 13, nama Mikael bukan nama manusia tapi nama malaikat. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat datang menolong aku. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Loh, kok ada pemimpin-pemimpin malaikat? Itulah yang disebut sebagai malaikat agung. Kita mengenal 7 malaikat agung. Maka dikatakan salah satu dari pemimpin-pemimpin malaikat, atau di dalam adat kebiasaan gereja Katolik disebut sebagai malaikat agung, archangelus atau archangel kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin. Kita umumnya dalam bahasa Indonesia malaikat agung. Masih pada kitab Daniel, sekarang pada bab yang ke-12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Daniel bab 10. Ini juga belum terlalu jelas. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mengacu pada Daniel 10, ini sudah jelas. Meskipun dikatakan pemimpin besar itu, tapi ini bukan pemimpin di kalangan manusia, tapi pemimpin malaikat. Kita bandingkan lagi dalam terjemahan BIMK. Ayat yang sama Daniel 12 ayat pertama. Malaikat yang memakai pakaian linen itu berkata lagi, pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikael, pelindung bangsamu. Terjemahan BIMK mengatakan malaikat besar. Nah, di dalam ayat Daniel 12 inilah yang muncul pada ayat 1 ini, muncul istilah yang umum dipakai oleh gereja Katolik, yaitu malaikat agung. Karena disinilah muncul istilah malaikat besar Mikael. Ya, ini terjemahan BIMK memang tidak terlalu umum. Malaikat besar itu bukan malaikat yang badannya besar atau malaikat obesitas, itu bukan ya. Maksudnya besar kuasanya gitu ya. Itu tadi perjanjian lama ada 2 kali muncul nama Mikael di kitab Daniel. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru, apakah muncul juga? Muncul, yaitu dalam surat Yudas pada ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, bahkan pemimpin malaikat, Mikael, dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau, atau kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini juga dikatakan pemimpin malaikat, dalam arti dengan mengacu pada Daniel tadi, pemimpin malaikat berarti malaikat agung. Maka seringkali Mikael
itu juga diberi gelar pemimpin pasukan bala tentara malaikat. Kalau menggunakan bahasa manusia atau bahasa militer, Mikael adalah komandan dari pasukan bala tentara malaikat karena tugas Mikael memang menghalau kuasa iblis beserta dengan bala tentaranya. Karena iblis juga punya bala tentaranya sendiri. Kita tahu di dalam tradisi suci gereja, umumnya dikatakan iblis itu pasukannya sepertiga dari seluruh malaikat yang kemudian memberontak kepada Allah, itulah menjadi malaikat yang jatuh, the fallen angels. Malaikat-malaikat yang jatuh kita menyebutnya iblis dan setan-setan. Iblis itu ketuanya hanya satu. Kalau iblis itu hanya satu, maka selalu disebut iblis. Tidak pernah ada iblis-iblis. Kalau setan itu bala tentaranya, anak buahnya iblis. Iblis itu setan juga, tetapi satu setan sebagai penghulu namanya iblis atau istilahnya. Kalau setan itu yang lain-lain yang merupakan bawahan-bawahannya itu. Nah demikian selalu Mikael diperlawankan dengan iblis. Maka Yudas 1 ini seperti mempertentangkan ya Mikael melawan iblis. Tetapi ingat bahwa Mikael bertempur melawan iblis bukan dari kekuasaannya sendiri, tetapi dari kuasa Allah. Jadi dengan membawa kuasa Allah sendiri. Nanti kita akan bisa melihat di dalam kitab Wahyu bagaimana peperangan itu. Dan ini merupakan kemunculan dalam perjanjian baru nama Mikael, yaitu dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jangan bingung kalau membaca Wahyu 12 ayat 7. Mikael dan malaikat-malaikatnya berarti bala tentara malaikat. Kok naga juga malaikat? Naga itu siapa sih? Dalam kitab Wahyu istilahnya macam-macam. Naga, kadang juga disebut si ular tua. Ya, kitab Wahyu itu kalau menyindir si iblis tuh lucu ya, disebutnya si ular tua. Ular tua itu mungkin masih berbisa ya, tapi karena sudah tua geraknya nggak lincah gitu. Maksudnya adalah iblis memang kuasanya ada, bisanya ada, tetapi akan kalah juga. Kembali ke sini jangan bingung, naga itu iblis, malaikat-malaikatnya itu maksudnya malaikat-malaikat yang telah jatuh tadi. Karena kalau kita mengerti ilmu tentang malaikat, setan juga malaikat. Hanya kemudian orientasinya berubah 100%, bukannya menyembah dan mengabdi Allah, tapi justru menghujat melawan kepada Allah. Maka kalau ada istilah naga dan malaikat-malaikatnya atau iblis dan malaikat-malaikatnya, jangan bingung. Karena memang iblis, setan itu mereka juga malaikat-malaikat, yaitu malaikat jatuh, malaikat jahat. Itu tadi kemunculan Mikael dalam beberapa kitab, baik perjanjian lama maupun kitab-kitab perjanjian baru. Dari berbagai macam khasanah Alkitab maupun tradisi suci gereja, umumnya dirumuskan tugas Mikael seperti ini. Pertama, tugasnya bertempur melawan setan. Kita cukup jelas dari tadi yang sudah kita baca dalam kitab Wahyu, juga dalam tradisi suci gereja, bahwa memang Santo Mikael digambarkan umumnya dalam beberapa patung suci atau ikon suci membawa pedang, seringkali begitu, kemudian menginjak kepala naga atau kepala ular. Kadang juga digambarkan orang dalam kepala bertanduk, mungkin menggambarkan setan, biasanya begitu, lalu menginjak. Ada berbagai macam versi, ada yang menginjak naga, ada yang menginjak ular, ada yang menginjak kepala bertanduk yang ada taringnya. Umumnya digambarkan dengan membawa pedang, yaitu pedang malaikat agung Santo Mikael. Meskipun tidak selalu. Apakah benar-benar malaikat Mikael berpedang? Tidak, tentu saja. Karena kita tahu malaikat itu makhluk rohani tanpa badan. Catatan ya, penggambaran mengenai malaikat selalu merupakan penggambaran saja. Itu suatu imajinasi seni karena bagaimanapun malaikat tidak ada fisiknya. Bahkan malaikat tidak punya tangan, tidak punya kepala, tidak punya mata, apalagi pedang tidak punya. Bagaimana membawa pedang kalau tangan dia tidak punya? Lalu malaikat itu bagaimana ya Rama? Ya nggak tahu, pokoknya mereka roh. Tetapi karena kita manusia, untuk menggambarkan sesuatu yang rohani, maka kita perlu visualisasi. Jadi gambar-gambar malaikat termasuk background belakang yang bisa Anda lihat itu merupakan sekali lagi penggambaran
atau visualisasi dari sesuatu yang spiritual tidak bisa dilihat, tetapi supaya kita bisa menggambarkan itu maka harus diwujudkan. Itu hanya merupakan satu visualisasi saja. Aslinya enggak begitu. Untuk memudahkan kita membayangkan itu maksudnya. Itulah fungsi pertama atau tugasnya, bertempur melawan setan. Kabar baiknya, bala tentara malaikat 2/3. Bala tentara iblis hanya 1/3. Jadi kita sudah tahu sebenarnya skor akhirnya itu nanti akan bagaimana. Maka bodohlah kita kalau membela setan. Bodohlah kita kalau ikut setan. Bodohlah kita kalau menjadi abdi setan. Kan ada itu film Pengabdi Setan. Jangan menjadi pengabdi setan dengan berbuat dosa dan salah. Jangan. Daripada menjadi pengabdi setan, lebih baik kita menjadi pengabdi sasetan. Kalau sasetan itu kopi apa itu loh. Kalau menjadi pengabdi setan jangan. Kalau menjadi pengabdi sasetan boleh. Pagi-pagi mau kerja, buka sasetan dulu. Nah, kemudian diseduh supaya segar itu boleh. Tapi jangan menjadi pengabdi setan ya. Nomor 2, lanjut digeli sendiri. Nomor 2, menyelamatkan jiwa umat beriman. Itulah kenapa pada saat-saat terakhir selain Bunda Maria yang berjuang keras, dalam doa Salam Maria kan kita juga berdoa ya, pada waktu kami mati. Selain Bunda Maria berjuang keras untuk menyelamatkan jiwa kita, pada detik-detik terakhir Malaikat Agung Mikael juga berjuang keras. Karena dalam suatu penggambaran ya, kalau kita mengalami sakrat maut pada detik-detik menjelang ajal, terjadi perebutan jiwa kita. Karena genting sekali, karena orang-orang mengalami sakrat maut bisa muncul berbagai macam hal, bisa ketakutan, bisa kebingungan, bisa kecemasan, dan lain sebagainya. Sehingga sangat mungkin orang di detik-detik terakhir kehilangan iman kepada Allah, karena kecemasan, kebingungan, dan kegelapan tadi itu. Itulah kenapa Bunda Maria berjuang keras setiap kali kita mengalami sakrat maut, setiap kali umat beriman mengalami sakrat maut, sebagaimana kita doakan supaya kita dilindungi pada saat kami mati, dan juga Malaikat Agung Santo Mikael berjuang keras. Ibaratnya ini gambaran ya, tidak demikian tentu, tapi ini gambaran memudahkan kita. Kalau kita dalam sakrat maut, setan-setan berjuang keras untuk merebut jiwa kita, tetapi juga Santo Mikael berjuang keras menyelamatkan kita supaya kita jangan sampai jatuh ke tangan si jahat pada detik terakhir itu. Selanjutnya melindungi umat Allah seperti yang sudah cukup jelas di dalam penggambaran kitab Daniel tadi. Kalau ada sesuatu yang mengganggu dunia, tentu Malaikat Agung Mikael berjuang keras. Kalau ada peperangan, memang peperangan itu fisik duniawi. Contoh ada peperangan perang dunia atau sekarang Ukraina Rusia. Yang perang memang manusia dengan manusia. Dan perang memang tanggung jawab manusia, keputusan manusia. Tetapi di balik itu, kalau menurut para eksorsis, selalu ada kompor-kompor di belakang itu, yaitu kompor-kompor spiritual. Siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Ngompori perang terus, ayo hajar, ayo bunuh, dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Nah, tugas Malaikat Agung Santo Mikael melindungi umat Allah ketika terjadi kekacauan dunia, terutama adalah peperangan, huru-hara, kerusuhan, dan sebagainya. Tugas yang selanjutnya membawa jiwa ke pengadilan ilahi. Umumnya diasosiasikan di dalam pengajaran tradisi suci gereja, yang membawa jiwa kepada pengadilan ilahi adalah Santo Mikael, Malaikat Agung, untuk diperhadapkan pada pengadilan Kristus, yaitu detik pada saat kita meninggal dunia. Demikian pengenalan kita pada Santo Mikael, Malaikat Agung.